Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kita akan coba membahas 20 soal yang sudah ada. Pada nomor 1 ditanyakan tentang gagasan utama paragraf pertama. Coba kita lihat pada paragraf pertama dari kalimat nomor 1 sampai kalimat nomor 3. Kita akan baca dulu kalimat pertama. Tanaman obat keluarga atau toga adalah tanaman hasil budidaya rumahan yang berkhasiat sebagai obat. Kemudian kalimat kedua, tanaman obat keluarga pada hakikatnya adalah sebidang tanah, baik di halaman rumah, kebun, ataupun ladang yang digunakan untuk membudidayakan tanaman yang berkhasiat sebagai obat dalam rangka memenuhi keperluan keluarga akan obat-obatan. Kalau kita lihat pada kalimat nomor 2, ini ternyata kalimat yang merupakan kalimat pendukung pada kalimat pertama. Maka kita sudah menemukan kalimat utamanya adalah kalimat yang pertama. Nah, baru kita mencoba untuk menyimpulkan dari kalimat pertama. Yang kalau kita simpulkan itulah gagasan utamanya. Maka kalau kita simpulkan dari kalimat pertama, jawabannya adalah jawaban yang A, yaitu khasiat tanaman obat keluarga dari hasil budidaya rumahan. Selanjutnya, di nomor 2, masalah utama teks tersebut adalah, di nomor 2 ini kita juga sama, mencari kalimat utama dulu. Setelah kita temukan kalimat utama, baru kita cari inti dari paragraf ini. Nah, coba perhatikan kalimat 8. Subak hanya bisa lestari apabila petani bisa hidup sejahtera, sehingga sejatinya lah, seperti harapan UNESCO, kesejahteraan petani subak diperhatikan. Ini merupakan kalimat pendukung dari kalimat utama. Lalu di mana letak kalimat utamanya? Perhatikan pada kalimat pertama. UNESCO telah menetapkan Subak di Bali sebagai situs warisan dunia sejak tahun 2012. Kemudian disusul dengan kalimat kedua. Tetapi kelestarian lahan berbasis filosofi Trinita Karana itu makin terancam akibat alih fungsi lahan di Provinsi Bali tidak bisa dielakkan karena para petani mengalami dilema antara tetap melestarikan subak dan desakan memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Nah, dua kalimat ini sudah merupakan kalimat utama yang pada kalimat kedua ternyata merupakan hubungan dengan kalimat akhir. Nah, kalimat kedua inilah permasalahannya. Maka kita bisa menemukan jawabannya ada di jawaban pada jawaban E, yaitu pentingnya memerhatikan kesejahteraan petani berbasis subak. Kemudian nomor 3, kata kelestarian pada kalimat 2. Teks tersebut berantonim dengan kata kelestarian. Kalau kita lihat di dalam KBBI, lestari adalah terus menerus. Maka antonimnya adalah yang E, yaitu kesementaraan. Kemudian nomor 4, kata hubung tetapi pada kalimat 2 seharusnya diganti dengan, oke, kita coba lihat kalimat kedua. Tetapi kelestarian lahan berbasis filosofi Trinita Karana itu makin terancam akibat alih fungsi lahan di Provinsi Bali. Nah, pada kalimat nomor 2 itu kata hubung tetapi tidak tepat. Kenapa? Dalam kata hubung tetapi itu digunakan untuk konjungsi intrakalimat atau di dalam satu kalimat, yaitu menghubungkan kata satu dengan kata yang lain. Maka harus kita ganti dengan apa? Dengan konjungsi namun. Nah, berikut penjelasannya untuk lebih jelasnya. Penggunaan konjungsi atau kata hubung namun dan tetapi. Nah,
tetapi itu digunakan untuk menghubungkan dua unsur setara dalam satu kalimat, atau disebut juga dengan konjungsi intrakalimat. Kalau namun digunakan untuk menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lain, atau konjungsi antar kalimat. Contohnya, tetapi dia anak yang keras kepala, tetapi hatinya baik. Ini diletakkan pada satu kalimat. Sementara kata namun, dia anak yang keras kepala, namun hatinya baik. Kata namun ini digunakan untuk menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lain. Itu bedanya. Selanjutnya di nomor 5, simpulan isi teks tersebut adalah. Oke, kita sudah menemukan kalimat utamanya di bagian kalimat 1. Maka kalau kita mencari kesimpulannya, kita mencari kalimat utama, kemudian kita mencari di kalimat akhirnya. Maka ketemulah. Jawabannya adalah yang E. Upaya pelestarian subak tidak bisa dipisahkan dengan kesejahteraan hidup para petani pemiliknya. Ada hubungan antara kalimat pertama dengan kalimat akhir. Ada hubungan antara kalimat utama dengan kalimat yang akhir. Kalimat akhir ini apa fungsinya? Sebagai pendukung kalimat utama. Inilah yang menjadi benang merah antara kalimat utama dengan di kalimat akhir dari inti sebuah teks atau simpulan dari sebuah teks. Maka jawaban tepat adalah jawaban yang E. Selanjutnya nomor 6, topik bacaan tersebut adalah topik. Kita mencari topik sama dengan mencari tema ya. Sebenarnya jadi hanya lebih detail saja. Kalau tema lebih diluaskan. Maka kalau kita lihat kalimat ini atau teks ini adalah yang paling mendekati adalah jawaban yang B, yaitu tuntutan memperbaiki dan mencerdaskan diri. Coba perhatikan garis bawah itu ya. Sudah sangat terasa bahwa zaman makin maju, keadaan dunia makin mengglobal, dan kita dituntut untuk menyesuaikan dan memperbaiki diri dengan keadaan sehingga cerdas dalam mengamati informasi-informasi yang beredar di sekeliling kita. Ini adalah kalimat utamanya. Kita detailkan lagi, nanti ketemulah topik bacaannya. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban yang B. Selanjutnya kita sudah berada di sinonim, yaitu sinonim dirgantara. Apa dirgantara itu? Berkaitan dengan angkasa. Kalau kita lihat di KBBI, maka jawabannya adalah yang B. Kemudian nomor 8, militan. Ini kalau kita sudah dihadapkan pada soal-soal antonim, sinonim, mau tidak mau kita harus menghafalkan dan sering-sering membuka KBBI agar kita tahu kata yang berkaitan dengan inti atau arti dari kata tersebut. Militan di sini berarti adalah berhaluan keras. Jawaban A. Ya, nomor 9, wahana. Kata wahana ini kita sudah sering mendengar, kita sudah sering memakai. Yang sudah pasti jawabannya adalah yang B, yaitu sarana. Kemudian antonim di nomor 10. Kata paradoksal dalam KBBI itu bertentangan. Nah, berarti antonim dari bertentangan itu apa? Jawabannya yang tepat adalah yang D, sejalan. Kenapa bukan berdampingan? Kalau berdampingan artinya dia bisa beriringan, tetapi tidak sama. Tapi kalau sejalan, dia sama dan bisa beriringan. Artinya dia sepemikiran, tidak bertentangan. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban yang D, yaitu sejalan. Nomor 11, gratifikasi. Antonim gratifikasi adalah jawaban C, ya, denda. Karena gratifikasi berkaitan dengan gratis, pemberian cuma-cuma. Maka antonimnya adalah denda. Kemudian
nomor 12, membaur. Dalam KBBI membaur itu berarti campur. Maka yang paling tepat adalah jawaban C, yang mengurai. Kalau memisah itu apa? Memisah itu antonim dari kata bersatu. Bersatu, berpisah. Tapi kalau membaur, karena di sini bercampur, maka yang paling tepat adalah mengurai atau melepas. Itu perbedaannya. Selanjutnya, nomor 13 adalah antonim dari rawan. Dalam KBBI, rawan itu berarti menimbulkan gangguan keamanan. Maka lawan katanya adalah aman. Kemudian nomor 14, remisi itu pengurangan. Sudah pasti antonimnya adalah penambahan. Jawaban A. Kita masuk di analogi nomor 15. Seperti kita tahu, analogi itu kita bisa jadikan sebagai kalimat. Kemudian bisa berupa benda, hubungan-hubungan antara benda dan alat pendukung, misalkan seperti ini. Hubungan-hubungan antara sebab dan akibat, misalkan. Nah, kalau di soal nomor 15 ini, hubungan antara benda dan alat pendukung. Mobil, bensin. Maka mana yang berhubungan dengan benda dan alat pendukungnya? Pelari butuh makanan. Mobil butuh bensin untuk berjalan. Pelari butuh makanan untuk berlari. Seperti itu kalau dijadikan kalimat. Selanjutnya nomor 16, yaitu hubungan antara fungsi dan benda. Busur, panah. Kemudian yang paling mendekati adalah senapan, peluru. Itu fungsinya. Bendanya apa? Nah ini senapan dan peluru. Sama dengan busur dan panah. Kemudian nomor 17, gudang barang. Ya, tempat dan benda. Kalau kita jadikan sebagai kalimat, gudang adalah tempat menyimpan barang. Maka yang paling tepat adalah jawaban yang D. Bank adalah tempat menyimpan uang. Deposit dalam KBBI itu artinya tindakan menyimpan uang. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang D. Kemudian analogi yang ke-18 berkaitan dengan sebab akibat. Apabila kehausan, maka harus minum air. Ada sebab, ada akibat. Mana yang sama merupakan sebab dan akibat? Jawaban yang A. Apabila ingin makmur, maka harus kerja keras. Kemudian nomor 19, berkaitan dengan waktu dan benda. Siang, titik-titik, titik-titik, bulan. Mana yang kira-kira mendekati waktu dan benda? Jika siang ada matahari, jika malam ada bulan, yaitu jawaban yang A. Kemudian jawab nomor 20 berkaitan dengan tempat dan hasil. Penerbit, titik-titik, titik-titik, sarjana. Di antara keempat jawaban itu, mana yang kira-kira merupakan hubungan antara tempat dan hasil? Jawaban yang B. Penerbit menghasilkan buku. Perguruan tinggi menghasilkan sarjana. Ya, demikian pembahasan soal kali ini. Sebenarnya dalam soal bahasa Indonesia atau di dalam soal-soal yang berkaitan dengan pemahaman umum, kita hanya ke logika saja. Yang paling perlu diperhatikan adalah
penganalisisan dari analogi, karena biasanya kita terjebak di dalam analogi itu sendiri. Maka kita harus tepat dalam menganalisis dan melihat soal, kemudian melihat jawaban-jawabannya. Baru kita bisa membuat kalimat yang tepat. Sebenarnya soal ini mengarahkan kemana sih? Baru kita bisa menyimpulkan inti dari soal itu. Nah, baru setelah itu kita bisa mencari jawaban yang paling tepat. Demikian penjelasan soal atau pembahasan soal kali ini. Semoga bisa dimengerti. Tetap semangat belajar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.